materi kemarin yang haid tuh Pak Ustadz. Ya. Kan kemarin Pak Ustadz mengatakan bahwa yang dikodo itu, kodo sholat ya, karena lupa dan karena ketiduran. Nah, masalahnya kan kemarin mengatakan juga bahwa kalau yang haidnya di saat waktu zuhur, itu harus mengkodoknya. Kan saya nggak tahu nih Pak Ustadz sebelum-sebelumnya harus mengkodo sholat kalau bila waktunya sudah, misalkan zuhur kita harusnya sholat, nggak sholat karena haid gitu kan. Nah, itu apakah harus tetap mengkodo atau bertobat saja? Karena saya benar-benar tidak tahu Pak Ustadz. Ya, tobat aja. Tobat aja Pak Ya, Ustadz. dari umur berapa? Dari umur 15, 17? Dari pertama Pak Ustadz. Ya, makanya penting belajar ya. Iya Pak Ustadz, makanya. Jadi kalau begitu masuk waktu zuhur, kita belum sholat, terus kita haid, nanti dikodoknya zuhur sama asar. Karena itu bisa dijamak. Tapi kalau haidnya sudah masuk asar, zuhur sudah, kodoknya hanya asar saja. Berarti nggak bisa dijamak gitu ya? Enggak, kan sudah zuhurnya, sudah dilakukan. Zuhurnya kan sudah. Oh gitu. Ya. Untuk pelajaran bagi anak saya nih Pak Ustadz, karena saya udah terlanjur. Ajarkan untuk anak-anak. Pak Ustadz boleh nambah? Silakan. Ustadz, kalau kan Pak Ustadz mengatakan bahwa sholat isya itu batasnya di jam tengah malam ya? Tengah malam. 12. Posisinya karena kita capek, ngantuk, sebenarnya kita tuh udah bangun tuh jam 11 atau jam 12. Tapi karena ngantuknya itu, kita tuh bablas jadi sampai jam setengah 3 atau jam 2 baru bangun. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, itu waktu udah batal. Itu bukan waktu tetap isya. Itu bukan waktu isya, itu waktu sahur. Kan kemarin Pak Ustadz mengatakan waktu isya tuh batasnya tengah malam. Iya, maksud saya kalau bangunnya jam 3 untuk sholat isya itu bukan waktu isya. Itu waktu sahur. Jadi kodo ya? Namanya kodo. Karena ngantuknya tuh nggak tahan gitu. Sebenarnya udah bangun tapi kan aduh. Ya, makanya jangan tidur kalau belum sholat isya. Kecuali yakin bisa terbangun sebelum tengah malam. Oh gitu. Kan yang paling banyak itu saya tidur dulu sekalian tahajud. Itu yang nggak benar. Nah gitu Pak Ustadz maksudnya. Karena waktu itu kan saya nggak ngerti juga Pak Ustadz bahwa batas sholat isya tuh jam di pertengahan malam. Ya. Ibnu Taimiyah itu ditanya oleh murid-muridnya, Syekh, apa hukumnya sholat isya di tengah malam kedua? Sudah jam 1, jam 2 gitu. Apa jawabnya? Dulu khalifah-khalifah yang suka nenggak arak. Khalifah orang yang suka nenggak arak, mereka nggak ada itu sholat isya itu di pertengahan kedua. Karena mereka ngerti hukum. Ya, untuk sholat. Ya Bu. Jadi jangan lagi, kita harus paham itu. Ya. Wa waqtul isya'i ila nisfil lailil awsati. Waktu isya itu batasannya sampai tengah malam. Al-awsat yang tengah-tengah. Jadi maghrib jam 6 misalnya ya. Maghrib jam 6, subuh jam 5. Berarti kan 11 jam kan? 11 jam dibagi 2. Jadi 5,5. Ya jam setengah 12 itu sudah akhir. Jadi sholatlah jam 11 paling lambat. Sholatlah jam 10 paling lambat. Jangan sudah jam 12 baru sholat. Oh bukan jam 12, saya perkiraannya tengah malam tuh jam 12. Diperkirakan jam 6 maghrib. Ya, jam setengah 5 subuh. Bagi 2. Tuh, berarti pas jam 11 itu akhir. Ya Bu. Mana aja nih Pak Ustadz, udah berapa puluh tahun. Ya Allah ya Rabbi. Barakallahu fikum Pak Ustadz, jazakallahu khairan.